Welcome to my channel. Bayangkan sebuah senjata yang diluncurkan dari ketinggian ribuan meter, terbang rendah di malam gelap, merayap mengikuti kontur bumi seperti hantu yang tak terlihat radar. Senyap, tanpa suara di darat, menempuh ribuan kilometer sebelum akhirnya meledak dengan kekuatan yang mampu mematikan pembangkit listrik, menghancurkan jembatan vital, atau melumpuhkan pusat komando musuh. Senjata ini nyata, dan namanya adalah KH-101, rudal jelajah Rusia yang menjadi salah satu ancaman paling menakutkan dalam Perang Ukraina. Kisahnya dimulai dari masa Perang Dingin, ketika Uni Soviet sadar bahwa Amerika Serikat unggul dalam teknologi rudal jelajah presisi seperti Tomahawk. Tidak ingin tertinggal, Soviet mengembangkan berbagai proyek rudal udara ke darat, termasuk KH-55, rudal strategis yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Namun ukuran besar, desain lama, dan akurasinya yang terbatas membuatnya tidak lagi ideal untuk era perang modern. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia melanjutkan ambisi ini dan memulai proyek KH-101. Mereka ingin rudal baru yang bukan hanya setara dengan Tomahawk, tetapi bisa melampauinya. Kiai Haji 101 lahir dengan desain lebih modern, akurasi tinggi, dan pilihan hulu ledak konvensional. Senjata ini dirancang untuk perang presisi, di mana satu rudal dapat mengubah jalannya pertempuran. Yang membuat KH-101 begitu menakutkan adalah jangkauannya, mencapai 5.500 km. Rusia dapat menyerang target jauh tanpa mengirim pasukan darat. Rudal ini juga terbang sangat rendah, hanya puluhan meter dari tanah, mengikuti permukaan bumi dengan navigasi digital canggih sehingga sulit dideteksi radar. Sistem pemandunya menggabungkan Inertial Navigation System, GLONASS, dan sensor optoelektronik yang dapat mencocokkan citra target dari satelit. Akurasinya diklaim hanya 5 hingga 20 meter. Dengan hulu ledak 400 kg, rudal ini mampu meratakan bangunan bertingkat atau menghancurkan infrastruktur vital seperti gardu induk listrik. Sejak 2022, KH-101 tidak lagi hanya tampil dalam parade militer. Rusia menggunakannya dalam Perang Ukraina. Bomber strategis Tu-95 Mega-Siemens dan Tu-160 meluncurkannya dari wilayah Rusia, dan rudal ini terbang ratusan kilometer menuju kota seperti Kiev, Lviv, dan Odessa. Targetnya bukan hanya pangkalan militer tetapi juga infrastruktur sipil, depo bahan bakar, dan jembatan strategis. Bagi Ukraina, setiap serangan rudal KH-101 adalah mimpi buruk. Sistem pertahanan udara mereka seperti Patriot, NASAMS, Iris-T, dan S-300 berusaha menembak jatuh sebanyak mungkin. Meski banyak yang berhasil diintercept, beberapa tetap lolos dan menyebabkan ledakan besar serta pemadaman listrik massal. Pertanyaan besarnya adalah apakah Ukraina dapat terus menahan serangan ini, mengingat setiap intersepsi menghabiskan rudal pertahanan bernilai jutaan dolar, sementara Rusia terus memproduksi KH-101 dalam jumlah besar. Kiai Haji 101 bukan hanya senjata fisik tetapi juga psikologis. Bagi Rusia, setiap peluncuran adalah pesan bahwa mereka dapat menyerang kapan saja dari jarak sangat jauh. Bagi Ukraina, ancaman ini memaksa mereka membagi sistem pertahanan antara kota besar dan garis depan, menciptakan dilema strategis. Selain itu, setiap serangan menjadi kesempatan bagi Rusia untuk memetakan kelemahan pertahanan udara Ukraina dan mengevaluasi titik yang bisa dieksploitasi. Dunia menyaksikan dengan cemas. Negara NATO bertanya apakah rudal ini suatu hari bisa diarahkan ke pangkalan mereka. Jika Rusia mampu meluncurkan ratusan dalam waktu singkat, apakah Ukraina memiliki cukup rudal intersepsi? Dan jika suatu hari varian nuklirnya digunakan, apakah dunia siap menghadapi akibat yang tak terbayangkan? Kiai Haji 101 menjadi simbol masa depan perang, ketika batas antara medan tempur dan kota sipil menghilang, dan semua orang berpotensi menjadi target. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi teknis, tetapi eksistensial.
Apakah dunia akan selamanya berada dalam perlombaan tanpa akhir antara rudal yang makin cerdas dan pertahanan yang makin mahal? Atau suatu hari serangan besar akan melampaui kemampuan pertahanan dan membawa kehancuran total?